kemudian kita udah pernah kayaknya iya deh, kayaknya bener deh, tapi ya udah gitu aja gitu, lewat aja. Terus ini toksin beneran toksin nggak sih? Tapi kan cuma dikit. Tapi gimana ya? Susah ya hari gini kalau terlalu strict, terlalu mikirin ini toksin itu toksin gitu ya. Sesuai dengan judul kita malam ini, toksin pada tubuh anak kita. Sebagai ilustrasi, 5 tahun yang lalu saya udah baca penelitiannya, 25% bayi yang lahir di Amerika itu ketika lahir udah membawa, teman-teman ingat nggak, ketahuan deh zaman saya ya, dulu tuh TV-nya TV tabung, ya kan? Sampai kemudian ada satu bahan yang ternyata bersifat toksik sehingga itu TV tabung di-ban, ya kan? Bertransformasilah TV-TV itu seperti yang sekarang ada di rumah kita masing-masing. Nah, setiap bayi yang baru lahir di itu jurnalnya saya baca 5 tahun yang lalu, kejadiannya sepertinya 15 tahun yang lalu. Itu ada logam yang membahayakan di TV tabung itu dibawa di aliran darah bayi-bayi itu. So, sejak itu saya yakin dan percaya bahwa oke, ini bukan tentang hal kecil lagi, ya kan? Ini hal yang serius. Dan malam ini kita belajar sama-sama yuk tentang apa sih yang dimaksud dengan toksin, sejauh mana sih kerusakan, damage yang bisa ditimbulkan ketika itu benar-benar kita cuekin, ignore, nggak begitu peduli, atau peduli tipis-tipis, atau upaya apa yang bisa kita lakukan. Malam ini guys ya, akan dikupas tuntas oleh seseorang yang saya nggak janjian nih ya, pakai kerudung merah. Jadi pas coba rehearse slide-nya, kita ternyata sama-sama pakai baju merah. So, untuk menyambut beliau ini yang effortnya luar biasa ya, Saban kita gandeng beliau untuk siapin materi di kelas corporate di Selasa dan Kamis. Sekarang kita selalu jam 7 malam untuk mengakomodir semua kakak-kakak, mbak-mbak kantor, ibu-ibu yang sibuk dari pagi sampai sore untuk bisa hadir di setiap kelas kita. Nah, boleh drop love bomb ya di kolom chat. Ladies and gentlemen, kita sambut teman kita, Umi Rani alias Dr. Gigi Advirani Adi Sastra. Panggungnya saya kasih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang Living Indonesia. Selamat malam teman-teman Oilers se-Indonesia. Sebelumnya mungkin boleh nggak aku tahu dulu ini dari daerah mana aja ya? Tapi kayaknya aku baca-baca yang datang ini ada yang lagi silver retreat, Bu Indri. Wow, Lagi keren di banget. SLC ya. Di sana jam berapa sekarang? Mungkin masih pagi, jam 7 apa jam 8 gitu ya. Ya, jam 6 pagi Jam kayaknya. 6 ya. Heeh. Hmm, Tapi rela-rela hadir, pasti masih jet lag. keren banget. Atau ada Ciliza jam 6 lewat 10 katanya. Dari Aceh, Medan, Palembang. Mana lagi? Probolinggo. Oh, Mbak Mora ini juga dari sana ya. Oke, dari Wah, SLC. Luar biasa ini kakak-kakak. Ada dari Tangsel, Bekasi, wah rame. terharu ya kita ya. Gorontalo. Terharu. Gorontalo ini kayak 33 provinsi deh, Bu Hmm. Indri. Sebentar, sebentar. Sebentar ya, ada telepon sebentar dari Ibu Negara. Sebentar. Oh, yes, luar biasa semangatnya. eh, Subuh-subuh udah mantengin Bangka, Palmerah. Ini mah jauh banget ini ya. Trenggalek ini Jawa Timur ya. Cilegon, Tegal, Gorontalo ini kampung halamannya ibu saya. Medan. Oke. Ya, Hmm, Bekasi pertama juga ada sekali. Umi. Hmm. Bekasi, tuh, Hyatt Regency Salt Lake City. Ah, Oke, terus abis itu Bangka, Palmerah, ada Anggia. Terus Garut, oke. Rame ya, 33 provinsi. Papua nih saya yang belum lihat ya. bentar lagi kayaknya masuk. Iya, semoga. eh Sebentar. Terus ada Kakak Arum di Pasar Minggu yang tadi itu duduk paling depan. Pintu kelas belum dibuka udah masuk. Luar biasa, luar biasa.
semangatnya untuk malam ini. Iya, semoga nanti apa yang disampaikan bermanfaat. Oh, belum ya, belum ditutup ya, baru mulai. Bentar maaf Oke. juga ya. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal nanti kalau ketemu di jalan atau ketemu di acara yang living, nanti kita nggak bisa teguran, ya kan? Oke, assalamualaikum, saya Advirani Adisastra loh. Ini assalamualaikum tapi nggak ada namanya. Ya udah nggak apa-apa. Saya Advirani Adisastra atau yang biasa disapa Rani. Kalau Bu Indri juga teman-teman juga suka panggilnya Umi karena anak-anak saya panggil saya Umi, jadi pada ikutan ya. Saya seorang istri dan ibu dari 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan usia 10, 8, sama 2 tahun. Rencananya pengen nambah lagi tapi belum dikasih. Oke, saya seorang dokter gigi, profesi utama ibu rumah tangga, tapi juga sebagai dokter gigi dan saya adalah holistic, mengakui diri saya, cie. Senang saya disebut holistic wellness enthusiast. Jadi apapun yang berbau kesehatan secara holistik, saya senang banget, apalagi secara alami, pokoknya intinya kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi maunya kita sehat secara nggak setengah-setengah gitu. Saya kenal yang Living Essential Oils itu sejak 2016, dan langsung jatuh cinta. Waktu itu yang Living belum masuk di Indonesia, masih dari Singapura, dan waktu itu langsung jatuh cinta dan sampai detik ini alhamdulillah masih terus jadi member dan nggak pernah putus Bu Indri 100 PV-nya. Cie. Soalnya kayak rasanya kurang terus nih Bu Indri tiap bulan, kok cuman 100 ya, aduh 400 aja tuh kayak rasanya nggak cukup gitu, oke. Terus saya juga senang berbagi kebaikan buat bekal saya nanti pulang ke kampung abadi saya. Jadi, yang malam ini teman-teman mau tanya atau nanti mau sharing secara pribadi boleh, sangat welcome sekali. Saya adalah Young Living Platinum Leaders dari, Young Living Indonesia. Oke, sebelum kita mulai aku mau disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas apa yang saya ceritakan terhadap orang lain saat ini, karena yang saya ceritakan adalah, hasil riset dan pengalaman pribadi saya. Slide ini boleh teman-teman mau foto agar bisa mendapatkan kebaikan yang maksimal sebaik mungkin, tetapi, sebisanya tidak di-share ke media sosial. Kalau misalnya nanti ada yang kenal saya dan mau share ke medsos, terus mau tag saya, ditutupin aja juga boleh gitu ya. Beberapa testi nanti yang mungkin saya ceritakan itu adalah hasil pengalaman saya, keluarga saya, maupun teman-teman saya yang, mereka sudah merasakan benefit-nya. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman ya. Siapkan buku catatan atau mungkin device yang lain untuk searching-searching mungkin gitu ya. Nanti akan saya kasih clue-clue gitu kalau teman-teman misalnya merasa, "Ah, masa iya sih?" gitu. Nah, boleh nanti teman-teman boleh cari sendiri. Oke, sebelum kita bahas toksin tadi ya kata Bu Indri di pembukaan di depan tuh kayaknya, wah ini pembahasannya berat nih atau kita gimana nih ibu-ibu bisa ngerti nggak nih? Bisa guys, saya juga ibu-ibu dan teman-teman juga, insya Allah bisa juga mengerti apa yang akan saya bahas ini. Jadi sebelumnya kita mau cerita dulu, toksisitas itu apa sih? Kalau selama ini teman-teman bilang toksin itu racun, iya betul sekali, tetapi dari segi, bahasa ya, kalau kita mau mencari arti dari sebuah kata itu kita pasti, suka disuguhkan dari segi bahasanya apa. Jadi toksisitas itu adalah tingkat merusaknya sebuah zat atau suatu zat yang dipaparkan terhadap organisme ya, seperti kita manusia, hewan, bakteri, kemudian tumbuhan gitu ya. Dan efek yang terjadi itu bisa terhadap seluruh atau substruktur organisme tersebut. Seperti mungkin selnya atau organ tubuh seperti hati. Nah, ini saya bisa dapetin dari Wikipedia ya teman-teman, jadi sebenarnya ini pengetahuan umum. Oke, faktanya apa sih terhadap toksin ini? Jadi, di sini saya sudah, kasih link-linknya kalau teman-teman perlu, cek, atau misalnya pengen konfirmasi dan lain-lain bisa di link-link tersebut, ya. Nah, faktanya itu katanya nih, kata scientificamerican.com ini,
lebih dari 250 toxic chemicals itu ditemukan di newborn cord blood, apa ya itu ya, plasenta bayi yang baru lahir. Jadi udah ada langsung 250 toxic. Kemudian ada lagi faktanya, 84.000 chemicals di market ya, itu cuma 1% teman-teman yang dites keamanannya. Oke, wow. Dari 84.000 cuma 1%. 1% itu berarti berapa ya Bu Indri? 840 toksin ya. Cuman segitu gitu dari sekian banyak. Dan kemudian ada lagi fakta lain. Sejak tahun 1930 di industri di dunia itu hanya ban itu ya apa ya bahasa Indonesianya? Membatasi 11 chemical saja. Padahal kita lihat chemicals itu kan banyak ya. Dan yang dibatasi itu hanya 11. Nah, berarti kan di sini istilahnya faktanya itu wow sekali ya. Kalau bayi yang baru lahir aja tuh udah dapet chemicals tuh toxic tuh 250. Dari mana dapatnya itu coba, ibu-ibu? Dari ibunya, dari eksternal ya, dari ibunya ketika mengandung, mungkin dia. Makanya kenapa kalau di Obgyn itu ya, dokter Obgyn itu selalu memperingati kita kalau lagi hamil, Bu, jangan pakai make up dulu, Bu. Ya kan? Karena make up itu mungkin mengandung merkuri, logam berat dan lain-lain kita nggak tahu. Bu, makannya hati-hati ya, Bu, jangan sayur yang ada pestisidanya, Bu. Ya kan? Makanya itulah dokter Obgyn tuh selalu memperingati kita karena ternyata menurut penelitian tadi banyak udah 250 tuh ditemukan di plasenta bayi baru lahir gitu ya. Jadi yang kontrol kita nih ibunya. Nah, terus toksin ini sebenarnya masuknya lewat mana aja sih? Atau zat kimia tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita tuh lewat mana aja? Ada 3 teman-teman. Ada lewat kulit, ya kan? Seperti misalnya toksin dari shampoo, sabun, lotion, make up, semua personal care kita, kemudian dari deterjen juga bisa ternyata. Ya, karena deterjen itu kan kita pakai baju nempel tuh walaupun dia udah dicuci bersih pun tuh deterjen masih nempel di baju kita dan dia nempel ke kulit kita secara langsung. Terus dari mana lagi? Inhalasi atau hirupan. Contohnya parfum, pengharum ruangan, atau pernah nggak sih teman-teman masuk lift, terus ada bunyi tss. Nah, itu ya. Atau masuk kamar mandi mall, bunyinya tss, tiap orang masuk. Nah, itu kita hirup lah teman-teman ya. Kemudian wangi-wangian pembersih rumah, misalnya yang buat bersihin kaca rumah gitu kan, buat ngepel. Nah, itu kita hirup, bisa kita hirup. Kemudian zat pengusir serangga misalnya, polusi yang sekarang lagi heboh banget di Jakarta ya, Jabodetabek ya. Nah, itu adalah hasil hirupan kita. Kemudian bisa ketelan loh ternyata chemicals ini atau zat kimia ini. Siapa di sini yang masih pakai lipstick? Tunjuk tangan saya ya. Lipstik itu kan kadang-kadang kita kalau cewek tuh ini ya Bu, apa kayak udah kalau kalau pakai lipstik kayak itu tuh biasa gitu ya. Itu biasa. Mungkin itu SOP standar ya. ya betul. Jadi kayak biar bibirnya lebih glossy gitu kan ya. Terus kita menggerakkan lidah gitu. Nah, itu tuh secara nggak sadar itu kita udah nelen tuh zat-zat kimia yang ada di lipstik itu, ya kan? Terus udah gitu sabun odol ya, tiap hari kita kan pasti sikat gigi. Walaupun kita buang, tapi kan ada pasti bagian yang tertinggal dan ketelan sama kita, ya. Kemudian sabun cuci piring. Habis cuci piring, walaupun udah dicuci air lagi, ya kan, dielap gitu. Tapi pernah nggak teman-teman ngerasain masih ada rasa-rasa sabunnya? Ya, bahan kimia dari makanan yang tadi saya sebutkan pestisida atau logam kita nggak tahu kita kemakan nggak tuh si logam-logam dari misalnya dia ditanamnya di tanah yang mungkin kurang baik gitu kan ya. Nah, di situ bisa tercemar logam juga. Gitu ya. Jadi ada 3 cara nih zat kimia masuk ke dalam tubuh. Nah, kita spesifik ke kulit nih misalnya. Ini nggak usah teman-teman hafalin, nggak ada ujiannya, ya kan? Menemuin memori aja. Jadi cukup baca aja dengerin cerita aku aja ya.
Nah, jadi caranya zat kimia masuk ke dalam kulit kita itu adalah melalui namanya intraseluler. Jadi antar sel gitu, dia lewatin antar sel dari sel yang satu. Jadi setelah zat kimia masuk, kemudian nanti dia lewat tuh di antar selnya. Kemudian atau di antara selnya. Ya, bukan dari sel ke sel tapi di antara sel, atau bisa juga masuk kayak lubang apa ya, rambut gitu kan ya. Terus ini apa, bulu tangan tuh kan ada lubangnya tuh. Nah, dia bisa juga masuk dari situ. Terus ada yang bilang, "Iya tuh nanti tertumpuk loh." Nah, Bu Lisa tuh, Bu Indri kalau bawa kelas pasti tuh kalau tentang chemicals free living, pasti tuh ada selalu cerita yang namanya bioakumulasi. Apa itu bioakumulasi itu? Jadi menurut David E. Alexander, bioakumulasi adalah, chemicals yang masuk dan konsentrasi dari chemicals itu masuk ke dalam organisme melalui beberapa cara, including kontak ya secara langsung, respiratory, dan juga penelanan gitu ya. Jadi dan zat tadi diam di dalam tubuh kita ya, menumpuk gitu ya. Dan ciri-ciri dari bioakumulasi itu adalah laju toksin yang masuk itu lebih cepat daripada pengeluarannya lewat pembuangan kita. Jadi dia sudah masuk dalam tubuh, terus tersimpan dan kita nggak bisa kontrol kan, kapan ya dia akan keluar dari tubuh kita, ya. Dan bioakumulasi ini biasanya terjadi bertahap. Jadi tuh kayak kita masukin terus toksin ke dalam tubuh kita, tapi pengeluarannya kita nggak tahu itu kapan. Pengeluarannya cepat atau lambat, itu kita tidak pernah bisa kontrol, ya. Terus sekarang kita ngomongin nih, toksin yang masuk ke dalam tubuh kita ini apa? Sebenarnya banyak teman-teman, seperti tadi diceritain di awal tadi 84.000. Gimana tuh ngitungnya, ya kan? Tapi kita mau coba breakdown yang deket sama kita dulu aja, ya. Yang pertama itu ada namanya toksin polutan, ya, yang sekarang lagi heboh dari polusi udara dan lain-lain. Kemudian ada toksin personal care atau house cleaner yang kita biasa pakai yang ada di rumah kita, ya. Kita bahas satu-satu. Toksin polutan dulu. Toksin polutan itu ada dari mana sih asalnya? Bisa dari sampah terbakar, bisa dari limbah pabrik, bisa dari logam berat yang ada dalam makanan, ya. Dan ini semua kita kayaknya agak sulit untuk mengontrol, "Aduh gimana ya tadi masuk nih, masuk apa enggak ya di dalam badan saya?" gitu, seberapa masuknya, stres sendiri nanti ngitungnya. Tapi teman-teman nggak usah hitung, teman-teman nanti kita kasih solusinya bagaimana ya supaya bisa mencegahnya gitu ya. Nah ini ada nih, penelitian di PubMed. PubMed itu adalah gudangnya penelitian ya. Jadi, teman-teman mau cari apa aja tentang penelitian kesehatan ada di sana. Menurut PubMed nomor sekian-sekian ya, di sini ada nomornya. Ternyata efek toksik dari bahan kimia lingkungan itu tuh mempengaruhi imun sistem loh teman-teman. Ya, nih di sini dia bilang increase incident of infection or development of tumors. Jadi ini nyata toksik yang ada di lingkungan kita, apapun itu bahan kimia, itu bisa meningkatkan infeksi. Ya, jadi kalau misalnya kita di sini atau teman-teman atau anak kita, ponakan, keluarga, kok ada ya batuknya mungkin misalnya nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi karena imun sistemnya terganggu karena adanya tumpukan toksin tadi, baik toksin polutan maupun toksin-toksin yang lain. Nih, ada mekanismenya ternyata. Gimana mekanisme efek polutan itu pada sistem imun? Ya, di sini udah aku garis bawahin nih. Jadi logam berat yang masuk atau misalnya bahan kimia pertanian yang misalnya kita makan sayuran yang masih ada pestisidanya gitu misalnya ya, cucinya kurang bersih atau misalnya cucinya nggak pakai pembersih yang baik. Kemudian dan berbagai jenis hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon itu adalah salah satu dari polutan. Memiliki toksisitas imun. Jadi dia menyebabkan struktural dan fungsional atau komposisi pada berbagai komponen sistem imun tubuh kita.
Jadi mengubah respon imun kita. Jadi yang harusnya tadi misalnya, oh my God, bentar. Yang tadi misalnya ya, apa namanya, eee, polutan itu masuk, kemudian yang bukan polutan deh, misalnya virus, bakteri gitu masuk ya, daya tahan tubuh kita misalnya, harusnya merespon itu benda asing, ya kan? Lalu dia menaikkan sistem imun. Ternyata nggak bisa, karena sistem imun kita tuh kayak diobrak-abrik gitu, sama si chemicals chemicals tadi, gitu ya, dan mekanismenya seperti ini. Terus, apa aja sih efek, polusi tadi gitu. Yang pertama ini umum-umum aja ya teman-teman ya, biar mungkin teman-teman bisa, tahu, oh ternyata di dalam polusi udara itu ada apa aja. Ini yang udah aku cari-cari nih buat teman-teman semua. Jadi di dalam efek polusi itu ternyata ada yang namanya karbon monoksida atau CO namanya, di mana dia dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon. Ya, bahan bakar, ini kita ya, baik kendaraan maupun misalnya pabrik dan lain-lain. Dan dia kemudian mengikat oksigen yang oksigen kita gitu ya, atau oksigen di udara yang akhirnya kita jadi pusing, sakit kepala. Nah, ada benda kecil di sebelah kanan. Preventifnya, teman-teman bisa menggunakan, jadi di dalam essential oil itu ada zat monoterpenes namanya. Zat monoterpenes itu bisa membantu memberikan oksigenasi. Jadi salah satunya adalah di dalam frankincense. Jadi teman-teman mungkin bisa bantu kalau misalnya mau keluar rumah lebih lebih ekstra pakai frankincense-nya, tetes di tangan, habis itu dihirup. Jadi membantu preventif untuk misalnya ada, karbon monoksida yang masuk, gitu ya. Kemudian yang kedua, nitrogen oksida, itu pencemaran udara yang akibat proses pembakaran juga. Tetapi dia lebih spesifik menjadi radang paru-paru, kemudian jadi ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, lalu bisa kemungkinan untuk, menyebabkan kematian, gitu ya. 3 itu ada yang namanya sulfur dioksida. Nah, ini biasanya pembakaran fosil kayak batu bara. Ya, kalau ada pabrik-pabrik batu bara tuh, nah hasil pembakarannya ini menghasilkan sulfur dioksida namanya. Ini juga bisa menyebabkan ISPA dan jika si, sulfur dioksida ini bertemu dengan zat lain, bisa menyebabkan karsinogenik. Karsinogenik itu apa ya? Apa ya bahasanya ya, yang menyebabkan pencetus dari kanker, gitu ya. Yang keempat itu ada hidrokarbon, tadi aku udah bahas sedikit hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah gas dalam polusi, jadi polusi di udara itu ternyata juga mengandung gas dan dia sifatnya beracun dan dapat juga menyebabkan kanker. Dan hidrokarbon ini biasanya mudah menguap, di antaranya ada benzena, ada merkuri, ada aluminium atau logam berat, gitu ya. Duh, berat banget nih, jangan lupa dicatat loh guys. Enggak deh. Oke, nah ini ada penelitian lagi nih, bagaimana metals ya, logam berat tadi berhubungannya dengan toxicity atau racun dan ternyata juga bisa menyebabkan stres oksidatif. Buat teman-teman yang sering ikutan kelas di Young Living materi soal Ningxia Red, nah ini hubungannya nih. Jadi ternyata ada hubungan antara toksin, logam berat atau metals itu sendiri, kemudian toksin, dan, stres oksidatif. Apa hubungannya? Nih, ya aku ceritain lagi. Apa hubungan polutan dengan toksisitas dan stres oksidatif? Salah satunya yang membentuk radikal bebas atau free radicals, ya kita suka dengernya free radicals, itu adalah toksin dari polutan atau metal, ya, dan menyebabkan terjadinya modifikasi terhadap DNA kita. Wow, apalagi nih ya. Jadi di dalam sel tubuh kita itu ada DNA ya. Dari sel terkecilnya lagi ada DNA. Dan ternyata si polutan ini ya bisa menyebabkan mengacak-ngacak DNA kita juga loh ternyata ya. Dan jika memodifikasi DNA tadi terjadi karena radikal bebas, itu bisa jadi DNA-nya rusak. Setelah DNA-nya rusak terjadi apa? Potensi kanker lagi dan kondisi kesehatan yang buruk lainnya.
misalnya infeksi berulang, batuk nggak sembuh-sembuh, pertahanan tubuhnya seperti demam, itu kan mempertahankan diri ya, proses mempertahankan diri, demam nggak turun-turun gitu. Jadi itu bisa terjadi mungkin ada modifikasi DNA yang apa ya, lagi bergulat gitu di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, ini lagi nih, hubungannya apa radikal bebas sama kanker? Oh, ternyata ada nih di sini ditulis, kalau efek dari oxidative stress itu bisa menyebabkan different stage dari karsinogenik. Waduh, udah kemana-mana nih perginya ya. Nggak apa-apa, kita cerita aja guys, ya. Jangan diambil pusing, yang tadi udah simpan. Sekarang kita mau bahas, apa aja sih toksin yang ada di personal care atau house cleaner kita. Nah, ini ada yang namanya dirty dozen. Dirty dozen itu adalah apa ya Bu Indri ya bahasa Indonesianya ya? Bahan-bahan 12 bahan yang di blacklist, tapi ya, tergantung di yang kita pakai sehari-hari. betul. Bahasanya Bu Indri udah lebih ini serem loh. Di blacklist, guys. Sudah di blacklist tapi masih seliweran nih ada di lingkungan kita gitu ya Bu Indri ya. Tapi aku nggak mau bahas yang berat-berat, yang lain-lain ya. Yang lain-lain ini bahasanya susah diucapkan. Itu nanti urusannya Bu Lisa sama Bu Indri aja. Ya, saya cuman bahas 2 malam ini. Perfume atau fragrance dan SLS atau sodium laureth sulfate. Ini handphone saya mana satu lagi? Saya ada rahasia di situ. Oke. Jadi perfume sama SLS ini apa? Ya, jadi kalau perfume teman-teman pasti udah tahu. Sesuatu yang membuat wangi-wangian. Itu ada tuh di apa namanya? Di berbagai macam personal care kita. Bahkan kita sendiri pun mungkin semoga sih teman-teman di sini udah nggak pernah pakai parfum lagi ya. Kalau saya tuh kalau udah nyium parfum tuh pusing Bu Indri, pening kepala saya. Jadi kayak badannya tuh kayak nolak gitu, bukan sesuatu yang mesti kita gunakan gitu kan ya. Dan mungkin ada teman-teman yang sodium laureth sulfate ini kalau teman-teman ke kamar mandi nih sekarang ya, masih ada nggak personal care-nya yang mengandung si sodium laureth sulfate. Itu biasanya dia menyebabkan busa ya. Jadi gini, mungkin kita bisa ganti mindset kita ya teman-teman. Kalau dulu mungkin kita bilangnya orang tua kita mungkin yang mengajarkan kita ini apa namanya, kalau nggak pakai busa tuh nggak mandi. Ya, gitu ya kalau orang tua. "Aduh kurang tuh samponya Nak, belum berbusa nih di kepala," gitu ya. Oke, kita mungkin rubah mindset dulu, bahwa sebenarnya busa itu tidak terlalu perlu juga ya. Busa itu bukan menjadi bahan pembersih. Nah, si SLS ini adalah, fungsinya menciptakan si busa tadi, yang mana sebenarnya nggak perlu-perlu banget dan kita bisa cari alternatifnya gitu ya Bu Indri ya, yang busa yang, mungkin lebih aman, gitu ya. Nah, nih teman-teman boleh lihat ini, bayangkan ini adalah anak kita gitu ya, anak laki-laki kita atau mungkin, yang punya anak perempuan bayangkan anaknya, itu mereka pasti pakai sampo, kita pakein sunscreen ya kalau lagi berenang atau sehari-hari sekolah, kemudian suka ke misalnya ke toko biru gitu ya. Terus udah gitu nyari sesuatu yang wangi-wangi tuh mereka kan suka yang lucu, "Ih, mau mama beli itu lucu princess," gitu kan ya, terus beli ya kan. Parfum anak-anak tuh biasanya. Terus sabun mandi, Bugs lotion, terus kids or baby lotion, itu kan anak-anak kita pasti pakai. Dan biasanya yang konvensional yang ada di pasaran itu pasti mengandung fragrance atau pewangi. Setuju nggak? Ayo coba diketik, setuju nggak kalau semuanya itu pasti mengandung fragrance? Ada nggak dijual di toko biru atau toko merah mengandung essential oil? Oke, salah kan? Nah, ini contoh ya. Buat yang tahu ini apa, diam-diam aja. Tapi teman-teman bisa lihat ini contoh bahwa yang ada di luar sana itu pasti ada sodium laureth sulfate dan perfume. Jadi nanti kalau ke apa namanya grosir market gitu kan ya, coba dilihat-lihat yang mau dibeli gitu. Saya sih semenjak kenal yang Living Bu Indri
alhamdulillah udah nggak pernah ke grosir market lagi Mbak Bu Indri. Jadi dulu waktu awal-awal belajar itu suami sampai nungguin di luar tuh 2 jam keluar grosir market nggak dapet apa-apa. Soalnya nggak toksin semua gitu. Nggak Kasih-kasih. jadi nggak jadi beli gitu. Terus dia ngomel-ngomel, terus kamu ngapain aja di dalam katanya gitu ya kan. Jadi teman-teman boleh mulai sekarang mulai pelan-pelan memperhatikan apa aja yang ada di personal care-nya. Nah ini adalah BCPP. BCPP itu kalau teman-teman bisa search di Google ya. BCPP itu adalah sebuah organisasi ya, organisasi apa ya istilahnya ya kayak swadaya masyarakat gitulah ya. Dan dia bergerak di bidang breast cancer prevention partners. Ya, jadi dia itu mempemerhati breast cancer. Itu ya kumpulan orang-orang yang memperhatikan tentang breast cancer dan dia pernah istilahnya meneliti ya apa saja yang terkandung dalam beberapa produk di sini yang saya tidak boleh kemukakan ya jadi harus saya sensor ya supaya kita aman. Jadi mereka meneliti ternyata merek-merek tersebut mengandung karsinogenik teman-teman ya dan ini ada scoringnya ya kemudian dan ini semuanya merek-merek kayak personal care. Oke, clue-nya personal care, perfume gitu ya. Dan dia ternyata juga meneliti ada nggak sih hormon disruptors-nya? Ya, ada nggak sih hormon disruptors? Nah, lihat tuh. Ada yang poinnya 19, ada yang 12. Terus ada yang respiratory toxicants-nya. Racun untuk respiratory ya. Terus juga ada developmental toxicants. Ini intinya dia meriset beberapa merek ini yang berhubungan dengan bahaya dari parfum. Dan semua merek ini isinya ada parfumnya atau ada pewanginya. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih details, kita mau polling dulu. Silakan Bu Indri. Bu Indrinya nggak bisa. Sebentar ya. Sudah tayang belum ya? Belum Bu. Aku udah launch barusan, teman-teman. Udah mulai Jangan-jangan karena gara-gara aku co-host ya, nggak bisa share ya. screen. Karena Oke, Umi lagi share screen. sip. Baik, sudah ada 20 yang menjawab, yang belum. Thank you loh Kak Bella yang udah selesai. Gercep banget ya. Kayak kalau lagi check out promo 10-10 nih. Oke, baik. Sudah 37, yang lain mau ikutan ada 100 orang lebih di kelas Wah, ini. ayo, Boleh ayo, ya ayo, ikutan partisipasi yuk. biar kita punya bayangan seperti apa situasi di lapangan. Thank you ya yang sudah ya. Bagi yang belum, masih kita tunggu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah nggak ada lagi yang mau isi. Kita end poll, kita akhiri pollingnya. Oke, saya kasih 3 detik lagi ya. 3, 1. Thank you lah. Udah 70 orang lebih yang isi. Yang lain mungkin in the middle of something ya. Jadi nggak bisa sampai nyambi-nyambi ngerjain pollingnya. Oke, kita lihat hasilnya.
Saya Oke, share. hasilnya adalah apakah anak mengalami? Oke, Untuk pertanyaan pertama, Umi mau bahas? ya. Hmm, Ini ada 67%. Pertanyaan pertama itu apakah anak-anak pernah mengalami batuk on off yang nggak kunjung sembuh? Ya, oke, ada 67%. Kemudian apakah yang jawab iya, pernah 67%, yang tidak pernah dong 30%. Wah, mantap. Apakah Anda pernah kebingungan si kecil mengalami rash atau eksim yang pada kulit yang belum diketahui penyebabnya? Pernah banget ini mah 60%. Oke, jadi ini masih lumayan banyak ya, lebih dari 50% ya. Apakah Anda sudah mulai mengganti produk anak dengan yang living? Sudah mulai baru aja, udah pakai oh oke, yang sudah mulai sudah ada 50% lebih. Oke, yang belum sedikit ternyata. Yang sudah pakai semua ada 27%. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah polling. Apakah hubungannya polling ini dengan apa yang akan diceritakan lagi? Oke, sebentar. Oke. Yes. Jadi setelah apa yang saya ceritakan tadi panjang kali lebar itu segala penelitian PubMed keluar semua gitu kan ya. Terus kita harus ngapain Kak? Gimana nih biar imun sistem terjaga, toksin-toksin nggak ada di dalam tubuh gitu kan ya. What should we do? Oke, ada dua hal yang kita tarik malam ini. Satu toksin, yang kedua stres oksidatif. Kalau toksin itu jodohnya cuma satu, detoksifikasi atau cleansing ya. Toksin yang ada di dalam kita detox, kita keluarkan. Yang kedua, stres oksidatif itu jodohnya juga cuma satu, nggak bisa ke lain hati dia. Namanya adalah antioksidan. Oke. Cleansing yang pertama. Cleansing atau pembersihan itu kita kalau di organ tubuh itu bisa melalui 3 hal ya. Bisa melalui liver karena memang liver ini kan kotaknya penyaring utama dari yang namanya toksin-toksin atau racun-racun tersebut. Bisa juga kita cleansing lewat darah, bisa juga kita cleansing lewat gut atau bowel atau bahasa Indonesianya itu adalah perut atau usus gitu ya. Terus aku mau cerita, ternyata di essential oil-nya yang living, itu ada zat yang namanya D-limonin. Ayo coba teman-teman boleh ketik ya di chat. Ya ayo cepet-cepetan. Siapa yang tahu oil apakah yang mengandung D-limonin tersebut? Oil apa saja kah? Oh, banyak nih Bu Indri. Wah 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 wah. Wah, udah canggih-canggih, udahlah kita selesai aja kelasnya Bu Indri ya. Kita tutup dengan salam. Umi, ada yang ngetik Rose. Oh, oke. Ya. Jadi D-limonene ini memang banyak di oil-oil citrus ya teman-teman ya. Dan D-limonene ini tugasnya apa? Jadi ternyata dia zat yang dapat membantu proses detoksifikasi. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih oil-oil ini ya. Bisa ada lemon flavoring dan kebetulan bulan ini 120 PV-nya dapat 2 oil ini ya Bu Indri ya. Lemon flavoring dan cilantro. Ayo di sini ada nggak? Aku pengen tahu dong. Saya ini adalah pencinta garis kerasnya cilantro Bu Indri. Jadi Oke. cilantro di rumah saya itu minimal sebulan harus ada 4. Wow. Buat aku, anakku 2, kemudian mamahku, sama kakak iparku 5 berarti. Jadi Wow. kita memang pengguna cilantro banget. Dan mungkin awalnya kalau teman-teman di sini bingung wanginya tuh agak gimana gitu ya. Tapi yakinlah ketika sudah terbiasa ya kan, insya Allah pasti badannya nerima. Kalau agak bingung coba olesnya di telapak kaki dulu gitu ya biar badannya bersahabat. Jadi di sini teman-teman bisa tetes lemon flavoring ini di minuman atau dinding syaret teman-teman. Ya. Terus juga kalau lemon yang label biasa, teman-teman bisa oles di perut atau di punggung atau di tapak kaki. Boleh pilih salah satu atau mau oles semuanya juga nggak apa-apa lah. Karena bingung kan ada di mana ya olesnya. Udah, oles aja di telapak kaki. Ya, insya Allah sampai tuh ke semuanya. Terus juga ada oil helichrysum. Ini biasa dioles di perut kanan. Ya.
kemudian bisa juga di tapak kaki atau di punggung. Nah, cilantro ini aku senang tetes di sampo, Bu Indri. Hmm. Jadi di sampo itu selain efek dari si membantu cleansing tadi, itu juga bisa ini apa namanya, membantu mencegah kerontokan rambut gitu, Bu Indri. Dan anakku yang perempuan itu kan rambutnya tadinya agak kurang tebel ya. Jadi dengan menggunakan cilantro ini jadi kayak bantu numbuhin anak-anak rambut gitu. Kayaknya masuk akal ya, karena kan selama ini kita suka nggak sadar mengoles-oleskan banyak hal, belum Ya, lagi coloring, ya, belum lagi betul, smoothing dan lain-lain, betul. dipanasin, didinginin, dipanasin, didinginin. Ya, betul, betul. Betul. Jadi bisa teman-teman tetes di shampoo-nya ya. Sekarang kan yang living udah ada shampoo anak, shampoo emak, shampoo bapak, udah ada semua pokoknya. Ya. Boleh tetes tambahin di shampoo-nya atau aduh aku belum bersahabat sama wanginya. Oke, oles aja di telapak kaki. Terus pakein kaos kaki deh. Udah berangkat kantor gitu ya. Oke, terus nah ini ternyata ada loh penelitiannya bahwa si apa ini si cilantro ya, daun cilantro gitu ya. Daun cilantro itu kan sebenarnya sama koriander tuh satu satu tumbuhan gitu ya Bu Indri ya, tapi kalau cilantro itu daunnya gitu ya. Nah, itu ternyata di sini disebutkan mampu menjadi apa ini, eee, excretion following dental amalgam removal. Hmm. Hmm, jadi, merkuri yang ada di dalam itu tuh bisa ditaklukkan oleh si daun cilantro ini, gitu. Ya, tapi ini kan daunnya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mendapatkan manfaatnya juga mestinya dari essential oil-nya, karena kita kan ngambil esensinya, gitu ya. Oke, terus apalagi nih yang bisa bantu kita untuk mengeluarkan yang nggak baik dari dalam tubuh kita? Teman-teman juga bisa oles, Juva Cleanse itu di area perut kanan teman-teman ya. Jadi gantian aja tuh sama oil-oil yang tadi. Kemudian di lymphatic area atau di telapak kaki. Lymphatic area itu di mana? Boleh tanya ke upline-nya masing-masing ya. Teman-teman bisa pilih deh antara 3 oil ini juga. Boleh di-layering tiga-tiganya boleh, mau salah satu. Kalau saya pakainya biasanya tiap hari gantian Bu Indri. Oke. Atau misalnya kalau merasa, ah kayaknya pengen layer tiga-tiganya, oke saya pakai aja tuh layer tiga-tiganya. Udah nggak milih-milih oilnya. Pakai aja apa yang ada gitu ya Bu Indri ya. Aha. Seperti itu. Nah, terus kalau urusan antioksidan bagaimana Kak? Oke, kalau memilih antioksidan yang perlu diperhatikan adalah 4 hal ini. Yang pertama, source-nya jelas ya teman-teman. Jangan sampai kalau teman-teman pilih antioksidan source nggak jelas yang ada nambah-nambah masalah, ya kan? Eh, entahlah nanti ternyata dia ada GMO-nya. GMO itu apa ya? Rekayasa genetika, ya. Hati-hati kalau kita. Jadi kalau teman-teman beli karena antioksidan ini banyak sekarang di mana-mana ya, tapi pakainya yang Living punya aja, Ningxia ya kan, udah jelas antioksidannya tuh bener-bener pure antioksidan dan teman-teman pasti tahu kan, Ningxia itu nggak sembarangan Gary yang menemukannya ya. Nah, itu nggak usah dibahas ya, kalau soal Ningxia itu nanti panjang, jadi 4 jam, kita nggak bobo ya gitu. Oke, jadi intinya pilihnya itu source-nya jelas, kemudian tanpa bahan kimia sintetis, dan kalau bisa dia pure bukan jus, karena kalau jus itu bukan ditumbuk tapi kayak di-blend gitu ya. Kemudian pilihnya yang non GMO. Hati-hati ya kalau teman-teman nyari apa namanya? Antioksidan ya, kalau kalau source-nya nggak jelas tuh tadi seperti yang aku bilang, kita berhak kok nanya. Kalau misalnya kita mau beli suatu, apa itu source-nya? Saya tuh hobi banget tuh Bu Indri nanyain ke produk support US tuh. Kalau ini tuh isinya apa? Kalau misalnya dari yang Living Indonesia mungkin belum apa fix gitu ya. Ini apa isinya? Aku tuh seneng banget bolak-balik tuh nanya. Dan kita punya hak kok sebagai konsumen, ya. Oke, nah ini yang kita banggakan, antioksidan yang kita banggakan dan dia juga masuk ke dalam penelitian goji berry-nya ya, maksudnya bukan ningsia-nya. Goji berry-nya
itu ternyata dia punya potensial natural antioksidan medicine. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi buat minum goji berry. Oke, tapi goji berry-nya dipilih. Oke, saya nggak mau panjang-panjang karena itu haknya Bu Indri sama Bu Lisa serta Dokter Rita yang cerita soal syarat. Oke, preventifnya ya. Kalau tadi tuh kita kasih semacam apa ya, solusi gitu mungkin ya. Sekarang kita preventifnya apa nih supaya badan kita tetap kuat, tegak berdiri di banyaknya kecaman eksternal saat ini. Waduh, susah nih bahasanya. Ya, jadi untuk polusi ya kan, tadi kan kita bahas 2 toksin ya, toksin polusi dan personal care. Preventif untuk toksin polutan itu apa? Yang pertama, the one and only pastinya masker. Harus naik kembali ya teman-teman di Jabodetabek dan mungkin juga di daerah Sumatera sekarang lagi di Pekanbaru khususnya itu lagi banyak ini Bu Indri apa pembakaran lahan lagi, jadi lagi asap lagi. Jadi please masker on kembali ya. Mau keluar rumah bahkan di dalam rumah kalau misalnya kondisi masih begini sih ya pakai masker aja. Kemudian teman-teman bisa pilih di antara beberapa oil ini untuk bisa membantu pernafasannya lebih plong. Ya, boleh pakai RC peppermint, boleh pakai Raven peppermint atau peppermint tok, mana aja deh yang dirasa nyaman. Ya. Dan biasanya pakainya boleh ditetes telapak tangan terus di inhale, kemudian dioles di leher sampai dada misalnya ya. Jangan lupa kalau oil-oil kayak peppermint, Raven itu kan agak panas, jangan lupa diilut dulu. Nah, kalau yang nggak mau ribet, bapak-bapak biasanya ini nggak mau ribet ya, bapak-bapak bisa dikasih breath again, masukin kantong ininya, kantong baju kerjanya, ya kan? Bilang nanti sebelum naik motor oles dulu, nanti setelah naik motor oles lagi gitu ya. Pokoknya jadi mama-mama ini memang harus memikirkan semuanya ya. Oke, lanjut. Apalagi preventifnya? Teman-teman bisa pakai beberapa oil ini ya, oil-oil strong ini ya kan. Oil-oil yang sangat hangat ini di tubuh kita dan bisa membantu tubuh kita jadi lebih rileks. Kalau kita udah rileks, biasanya sistem imun kita akan terjaga. Kan kita harus happy ya katanya ya, harus rileks, happy, maka membantu sistem imun tetap terjaga. Dan raindrop jangan lupa ya untuk pijat memijat. Ya, minimal 1 kali seminggu. Tapi kalau aku dalam kondisi kayak gini bisa 1 kali sehari, Bu, raindropnya. Oh. Nah, bukan apa-apa doyan. Sirkulasi lancar itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita masuk nih preventif untuk toksin personal care. Mungkin bisa dicicil-cicil, mulai pelan-pelan mengganti personal care anak-anak ya, karena kita topiknya sekarang anak-anak kan. Jadi dari gambar sebelah kiri kita tadi udah cerita sedikit bagaimana kandungan kontroversial. Nah, ini Bu Indri nih yang kasih nama, kandungan kontroversial ya. Jadi ada SLS dan perfume. Kalau di punya kita ya kan, bahannya aman ya, kalau yang Living punya itu bahannya aman, nggak ada tuh yang aneh-aneh dan isinya juga essential oil. Ya, wangi-wanginya dari mana? Nanti anak saya pakai sabun tapi nggak wangi. Ada, tenang, ada essential oilnya. Tapi kalau saya Bu Indri biasanya suka agak lebay sih. Habis kasih sampo-nya atau sabunnya anak-anak itu, KidSense itu terus saya kasih oil lagi. Gitu, Oke. biar wanginya semerbak sekamar-kamar mandi. Biasanya pakai oil apa aja, Umi, untuk anak-anak? Cilantro. Itu oil anak saya dan saya. Kenapa? Karena itu yang paling bersahabat sama keringatnya anak-anak Bu Indri. Jadi kalau dia di samponya ditetesi Lentro, itu dari pagi ke sore lagi, itu keringatnya nggak bau, Nggak acem ya, nggak acem. nggak acem, nggak bau Oke. matahari, gitu Ini ya. rahasia luar biasa yang udah diungkap oleh Umi Rani malam ini. Iya, iya, soalnya beberapa essential oil masih belum ditaklukin ya sama keringetnya. Karena keringet kan beda-beda ya kan? Betul, betul. Yang kita makan juga beda-beda. Jadi kita harus temukan oil apa yang paling oke sama anak-anak. Terus juga, nah ini ya, personal care yang ada di Young Living tuh udah lengkap, super lengkap. Ya, dan formula terbaru dari KidSense Lotion ini bisa membantu untuk adik-adik kecil, teman-teman kecil kita yang mungkin punya suka rash atau eczema gitu ya, bisa membantu lebih menyamankan
ekzemanya gitu ya. Dan saya anak saya yang ketiga itu sudah sangat seedlings baby, Bu Indri. Jadi Beruntungnya ya lahirnya ketika seedling sudah masuk betul Indonesia. betul betul. Ya ya betul betul. Dulu yang kakak-kakaknya belum ketemu seedlings. Hmm. Jadinya alhamdulillah sih seperti yang tadi mungkin toksinnya nggak numpuk di dalam tubuh. Jadi alhamdulillah dia nggak gampang terserang penyakit juga gitu Bu Indri. Seperti yang kita bahas tadi kan. Nah, Jadi toksin-toksinnya mungkin eh, istilahnya nggak banyak gitu ya. Kalau eksternal kan kita kayak polusi segala macam itu kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau kayak personal care ini kan kita memang masukin ke kulit juga insya Allah aman gitu kan ya. Jadi dia pun juga jadi nggak gampang sakit gitu. Karena nggak ada yang tertumpuk di dalam tubuhnya. Nah, jangan anaknya aja bunda bundi ya. Emak bapak ya, kakek nenek juga harus. Ya kan? Kan nggak lucu. Anaknya sehat, emak bapaknya terserang flu batuk mulu tiap tiap ini kan karena toksin-toksin mengumpul gitu ya. Jadi diusahakan pelan-pelan. Terus kalau ada yang bilang, "Wah, ini banyak ya, semuanya yang living punya," gitu kan. Pelan-pelan aja. Terus atau misalnya ada yang bilang, "Di rumah masih ada yang lama." Ya udah nggak apa-apa. Dihabisin dulu biar nggak mubazir, habis itu langsung cus check out belanja. Oke. Terus nah ini untuk toothpaste. Ini aku agak concern ya Bu Indri karena kebetulan saya juga dokter gigi gitu kan ya. Jadi kalau yang odol-odol di luaran sana gitu ya, biasanya dia mengandung yang namanya CSLS ini sama mungkin ada juga yang mengandung alkohol gitu ya. Sementara kita tahu banget alkohol sintetik itu dapat mematikan bakteri baik di dalam mulut kita. Ya, dia mematikan bakteri buruk, tapi dia nggak bisa milih kalau alkohol sintetik, nggak bisa milih antara ini baik apa buruk ya, ya udah blast dimatiin aja semua. Yang akhirnya sementara di mulut kita ini perlu banget yang namanya bakteri baik, gitu ya. Karena untuk berfungsi untuk mempertahankan enzim-enzim juga gitu. Jadi kalau bisa odolnya coba pelan-pelan diganti ke kandungan yang lebih aman. Ya, ini saya iklan dulu deh Bu Indri. Ya, ini pengetahuan Umi, bukan iklan. oh ini pengetahuan ya. Oke. Ya, jadi kalau kandungannya punya yang living, odolnya sama mouthwash-nya itu insya Allah aman, tidak ada yang aneh-aneh seperti tadi tuh ya, ada alkoholnya atau ada parfumnya, malah ada loh odol yang pakai parfum karena dia pakai pewangi kan supaya orang merasa wangi gitu setelah sikat gigi gitu. Kalau yang living punya kan dari essential oils ya. Dan banyak banget nih essential oils-nya. Oke. Kemudian kalau home care gimana? Home cleaning gitu ya untuk pembersih di rumah. Nah, ini ada bahan-bahan berbahaya. Tadi ini aku cari tahu ternyata kalau di salah satu pencuci piring yang beredar di pasaran itu ada yang namanya aduh nyebutinnya aja ribet Bu Indri. Metilisotiazolinon ya. Jadi ternyata menurut salah seorang dokter yang aku baca tadi, si kandungan ini kalau dipakai berlebihan itu bisa jadi neurotoksik. Neurotoksik itu artinya meracuni sistem saraf gitu. Jadi kalau bisa pelan-pelan lah kita beralih ke yang lebih aman. Gak ada itu tadi si metil-metil apalah itu ya namanya. Oke, kenapa saya cerita ini? Karena, nah ini terakhir nih dari saya. Alert buat kita semua, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, karena tadi aku bahas odol, aku bahas pencuci piring, itu kan masuk semua tuh, sisa-sisa pencuci piring itu bisa masuk seperti yang tadi aku bahas. Di dalam mulut kita ini, di bawah lidah kita ini banyak banget yang namanya pembuluh darah dan sistem saraf. Dan pembuluh darah itu toksin-toksin yang masuk itu akan lewat di dalam mulut kita ini di bawah lidah gitu ya. Jadi berhati-hatilah untuk mengkonsumsi sesuatu atau menggunakan personal care sesuatu yang berhubungan sama mulut gitu ya. Ini terakhir dari saya mau bacain dari Sarah Harnish. Katanya every essential oil you are using is one less chemical you are not using. Dan ini pesan terakhir dari saya. Bukan saatnya lagi kita menyalahkan eksternal kita seperti polusi, virus, bakteri, dan lain-lain karena eksternal bukan kuasa kita.
kondisi eksternal bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, tetapi kita bisa kontrol apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sehingga sistem imun tetap terjaga. Terima kasih, thank you, stay safe teman-teman dimanapun berada. Boleh tepuk tangan yang meriah di kolom chat teman-teman. Ini ilmu yang kalau orang dulu bilang emas banget gitu ya, yang udah disampaikan oleh Umi Rani malam ini. Dan banyak yang menahan napas kayaknya tadi di kolom chat, dan diskusinya juga keren banget di kolom chat gitu ya. Daging banget kata Kak Karini Utami. Yes, yes. Jadi saya setuju sama Umi Rani, daripada kita sibuk komplain dengan apa yang terjadi di luar kontrol kita dan kita tidak punya daya untuk mengontrolnya. Mari kita fokus saja sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa yang kita pakai di rumah, apa yang kita oleskan, apa yang kita paparkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, so ya kalau dibiarkan pemirsa bisa 4 jam nanti ngomongnya tentang Ningxia, tentang semua ingredients. Memang resourceful banget orangnya, dan teman diskusi yang selalu terbuka untuk diskusi kapan saja. Ini luar biasa ya. Dan tentang Ningxia, kalau kakak-kakak berkenan, itu di YouTube yang Living Indonesia udah banyak banget video-video training kita tentang Ningxia. Semua pertanyaan yang didiskusikan di kolom chat itu semua udah terjawab di sana. No worries ya. Jadi pada prinsipnya yang Living mengupayakan apa yang terbaik kayak Ningxia itu, termasuk pendek itu ya, umur umur untuk dia bisa survive, sehingga dilakukanlah beberapa strategi yang masih sesuai dengan kaidah-kaidah dan disetujui oleh lembaga-lembaga approval tertentu di setiap negara. Jadi nggak main-main, dan benar sekali tadi yang Umi Rani bilang juga, Gary udah memikirkan sedemikian rupa sampai mencari sumber goji berita terbaik. Ya kan, kenapa harus di Ningxia? Ningxia itu nama tempat gitu kan, yang dimana sekelilingnya mengalir sungai dan paling bebas polutan dan toksin. Ada banyak tempat lain yang tumbuh, tapi Gary memilih yang bersumber dari sana. Dan nggak bisa juga dibahas panjang-panjang malam ini karena nanti kelasnya jadi tambah panjang. Ini cuma pesan sponsor yang tergelitik ya. Malam ini rekamannya kita buat taruh di YouTube yang Living Indonesia kah, Umi? Ada yang nanya soal. Boleh. Oh, boleh. Kalau diizinkan sama yang living ya boleh. Justru kita nanya minta izin. Apa saling bertanya kita ya, teman-teman, tenang aja, rekamannya semua yang selagi resource personnya mengizinkan untuk ditayangkan, kita akan tayangkan di YouTube yang Living Indonesia. Silakan diubek-ubek, dari tahun 2017 udah punya recordingnya kita di sana semuanya. Jadi bahkan progres informasinya tuh makin luas, makin bertambah, perspektifnya, POV-nya kalau kata anak-anak zaman now juga makin luas ya. Jadi butuh 2-3 hari ya kakak-kakak ya, karena nanti ada kakak Yuntar, ada Papi Ir yang akan nge-review lagi sama-sama sama kita. Jadi kita rajin duduk bersama nih sama teman-teman konten. Sepertinya malam ini baik-baik saja sih, karena diskusi kita juga sudah sangat deep ya. 2-3 hari belakangan ini sama Umi Rani, kita gangguin terus beliau. Sangat senang sekali Bu Indri. Terima kasih yang Living Indonesia udah kasih kesempatan ya. Alhamdulillah, amin. Semoga bermanfaat. Maaf kalau banyak salah. Nah, teman-teman, tadi sepertinya semua pertanyaannya udah terjawab ya dengan yang disampaikan Umi. Terus semua pada terpokok dengan rahasia silantro malam ini. Terus semenjak pakai Odoltives, anak-anak frekuensi batuknya berkurang gitu ya. Padahal selama ini sebelumnya juga sikat gigi, kata yang lain-lain. Kemudian ada yang bilang, yes, RC peppermint oles dada mantap banget. Terus ada yang apply juga untuk ditambahkan ke serum dan skincare, itu si cilantro loh. Luar biasa ya nyalinya. Luar biasa. Aku kasih tepuk tangan, soalnya jarang. Yes, ini malam yang resourceful banget. Nah, ada yang khawatir malam ini nanti kata Kakak Mels, abis ini cilantro OS. Iya, benar-benar 120 PV kayak habis ya Bu Indri ya. Masih 3 hari lagi ya, bagi check out 120 PV biar dapat promo PV lemon flavoring sama cilantro. Ya, dan jarang-jarang loh promo PV 120 PV itu dapat 2 jenis oil yang berbeda. So, manfaatkan kesempatan ini sambil explore cilantronya teman-teman dari semua rahasia yang tadi diungkap malam ini. Baik,
Bagus banget Zoom-nya, kata Kakak Rose Dropper Liza yang ada di Grand Hyatt Salt Lake City. Masya Allah. Tadi aku juga lihat ada yang lagi nyetrika. Ih, ibu-ibu sekarang keren mah. Luar biasa. So, sekali lagi terima kasih banyak Umi Rani atas semua yang udah di-share ke kita, atas Sama effortnya. Bu Indri. Selalu menampilkan yang terbaik yang beliau bisa berikan, itu selalu vibes sampai ke sini loh ya. Dan teman-teman, terima kasih juga atas effortnya untuk survive ya, dari pagi tadi kan, dari subuh udah bangun sampai jam sekarang masih di depan layar. Oke. Jadi memang ini tentang bukan tidak bisa, tapi tentang mau atau tidak ya, untuk kita kemudian bertransformasi pelan-pelan. Selalu cakep ya Bu Sudi ya. Bu Sudi dari Masya Allah. Oke. Akunya cakep gitu. Iya, iya. Ya Allah, narsistik Iya, nggak ini boleh. Bu Indri. Ya, terima kasih teman-teman sudah stay. Tadi ada sampai 100 berapa tadi? 109 apa 110 ya. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih yang Living Indonesia kasih kesempatan saya buat cerita-cerita di sini. Kalau ada nanti ada yang mau nanya-nanya silahkan boleh kontak saya. Pokoknya jayalah yang Living Indonesia. Terima kasih Bu Indri. So, yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, salam sehat selalu dimanapun berada, jayalah terus di laut, darat, dan udara. Oke, sampai jumpa Amin. di kelas-kelas berikutnya. Selamat Selamat malam. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, guys.